Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H. Oke, dengan saya Rayhan Zuardi dengan NIM 24060 1241 4178. Saya Marisa Nabila Kifli dengan NIM 2406012 4140 125. Dan saya Revan Muhammad Atalat dengan NIM 2400124 14019. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang transformasi elemen ya. Di sini ada sebuah matriks, kita akan coba rubah elemennya. Di sini ya, ini H23A. H ini artinya baris, 23 ini artinya 2 ditukar ke baris 3, dan A ini nama matriksnya ya. Kita coba baris kedua dan baris ketiga, berarti baris pertama masih sama nih ya, 1, 2, 3. Baris kedua ini sudah ditukar jadi 7, 8, 9, lalu 4, 5, 6. Oke, soal berikutnya ini ada H1 kurung buka 3 kurung tutup A. Ini maksudnya nih baris pertama dikalikan skalar yaitu 3. Kita coba berarti 1 kali 3 3, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, dan sisanya masih sama ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lalu berikutnya ada K23 kurung buka 2 kurung tutup A. Ini artinya kolom 2 ditambah kolom 3 yang dikalikan skalar 2. Jadinya ya kolom pertama masih sama ya, berarti 1, 4, 7. Lalu kolom ketiga dikalikan skalar 2, yaitu 3 kali 2 6 ditambahkan 2 berarti 8. Lalu 6 kali 2 12 tambah 5 17. 9 kali 2 18 tambah 8 jadi 26. Nah, untuk kolom ketiga masih sama yaitu 3, 6, 9. 3, 6, 9. Nah, untuk matriks C ekuivalen A, kita coba begini misal ya. C sama dengan K 3, 1, skalar 2 A. Ini kan jadinya kolom 1, 2 masih sama yaitu 1, 4, 7, 2, 5, 8. Nah, kolom 3 itu ditambahkan kolom 1 pangkat 2 kali 2 yaitu 2 tambah 3 yaitu 5. 4 kali 2 8 tambah 6 14. 9 kali 2 Maaf 7 kali 2 14 tambah 9 yaitu 23. Nah, mengapa ini bisa ekuivalen? Karena ekuivalen ini artinya adalah C itu adalah hasil transformasi dari A yaitu K31 skalar 2. Ini jadi termasuk ekuivalen. Nah, untuk vektor 4 kali 4 itu sama ya. Ini K12 itu berarti kolom 1 ditukar kolom 2. Jadinya 2, 4, 8, 16, 1, 5, 10, 20, dan kolom 3 kolom 4 nya sama. Jadi 3, 6, 12, 24, 7, 14, 38, 35. Lalu ini K2 skalar 3, berarti kolom kedua dikalikan ketiga, berarti kolom 1 masih sama ya, 1, 5, 10, 20. Kolom 2 kali 3 6, 4 kali 3 12, 8 kali 3 24, 16 kali 3 berarti 48. Lalu
kolom 3 dan kolom 4 sama ya. 3, 6, 12, 24, 7, 14, 28, 35. Nextnya yaitu baris 3 ditambah baris 1 skalar 2, yaitu berarti baris pertama baris itu sama ya, kita tulis dulu aja 1, 2, 3, 7, 5, 4, 6, 14. Nah ini baris 3 berarti ditambah 1 kali 2, 1 kali 2, 2 tambah 10, 12. 2 kali 2, 4 tambah 8, 12. 3 kali 2, 6 tambah 12 berarti 18. 7 kali 2, 14. 14 tambah 38 hasilnya 32. Maaf, 42. Oh maaf, ini ya, ini 28 ya tadi ya. Salah maaf. Karena saya tipu. Yang benar 28. Ini benar 42. Lalu baris terakhir sama 20, 16, 24, 35. Nah, untuk ekuivalen juga sama ya. Kita ambil aja terserah ya. Misalnya D sama dengan H12 skalar 2 B. Jadinya ini baris pertama ditambah 2 skalar 2, baris 2 skalar 2. Jadi 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11. Lalu 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10. 6 kali 2 12 tambah 3 15. 14 kali 2 28 tambah 7 35. Untuk baris sisanya sama 5 4 6 14 16. Maaf kebalik, 4 6 16. Lalu 10 8 12 38 28, maaf 10 8 12 28. Lalu 20 16 24 35. 20 16 24 35. Kenapa ini bisa disebut ekuivalennya D? Dikarenakan D itu hasil transformasi elemen dari B. Jadi sebenarnya bisa bebas apa aja ya. Bisa mau ini juga sebenarnya bisa jadi D. Karena ekuivalen, karena merupakan hasil transformasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini kita dikasih soal, ada matriks 3 kali 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama yang harus kita lakukan adalah nentuin titik pivotnya. Dan titik pivotnya yang pertama mau dimana. Dan angka berapa yang mau dinolin. Misalkan saya ingin menghilangkan angka 9. Berarti baris ketiga yang saya ubah dan menggunakan baris berapa yang ada di sini. Jadi saya menggunakan pivotnya di sini. Jadi baris ke 1 dengan menggunakan minus 3. Jadi artinya dengan baris ketiga ditambah baris ke 1 dikali minus 3. Jadi sama dengan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7 ditambah 1 kali minus 3, jadi 7 ditambah minus 3, 4. 8 ditambah minus 6 sama dengan 2. 9 tambah minus 9 sama dengan 0. Oke, next. Terus habis itu kita akan mengubah angka 6 di sini. Berarti baris kedua yang saya ubah. A2 dengan menggunakan apa? Dan saya akan pivot di titik baris pertama di sini. Baris pertama di angka kedua, berarti baris pertama kali minus 2. Jadi hasilnya adalah tetap 1, 2, 3 menggunakan cara yang sama yang jawab. Jadi ini 2
1 0, ini 12 sudah kita ubah, yang awalnya 6 menjadi 0, jadi terus ini tetap 0. Oke, sini kita dapat terbuka 0. Indeksnya di sini, terus di sini ada matrix 1 ke 3 terus 0, 0. Kali ini pengen saya ubah adalah baris pertama. Saya pengen ubah yang angka 2 ini menjadi 1 supaya nanti saya bisa nolin yang angka di sini. Jadi saya memakai garis terus saya titik pivotnya di sini. Terus berarti saya menggunakan 1. Jadi alasannya adalah satu 2 1 0 4 2 0. Oke, sini saya dapat 1. Tinggal saya ubah angka 1 yang di sini menjadi 0. Dan nextnya jadi H1 menggunakan titik pivot yang sama. Jadi dari ini yang 1. Terus hasilnya adalah 3 0 3 2 1 0 4 2 0. Oke, di sini saya dapat ketemu 0-nya. Dan sekarang step terakhir yang saya bisa lakukan adalah di sini ada kelipatan 4 dan 2. Di sini ada baris kedua dan 2 dan 1. Jadi ini bisa dikali minus 2. Jadi gini hasil terakhirnya adalah H3 2 minus 2 dan matriksnya berbentuk seperti 3 0 3 2 1 0 0 0 0 ini dapat dari 2 dikali baris ketiga, 2 dikali baris ketiga dikali minus 2, jadi semuanya adalah 0. Jadi ranknya adalah dari matriks A adalah 2. Oke, di sini ada matriks 4 kali. Dan kita nentuin ranknya. Nah, di sini ada angka 1 2 3 7 5 4 6 14 10 8 12 28 20 16 25 25 semua elemen yang berbeda. Tapi di sini ada satu unikan. Di sini ada kelipatan yang APK maksud saya. Di sini ada kelipatan 5 sama 10, 4 sama 8, 6 sama 12, 14 sama 28. Dan semua ini kalau misalnya kita pilih ini semua dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Jadi kita hanya menunjukkan gampang. Kita belum baris ketiga dengan baris kedua dikali minus 2 supaya hasil yang di baris ketiga menjadi 0 0 0 0 0. Jadi 2 minus 2 dengan baru 1 3 7 5 4 6 14. Nah, berarti ini tinggal 10 ditambah 10 terus habis itu 8 ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan 8 minus 8 sama dengan 0 terus sama aja 12 ditambah 6 dikali minus 2 sama dengan 12 tambah minus 12 sama dengan 0. Terus habis itu di mana ya? Di sini aja ya. Jadi ini 14 ditambah 14 dikali minus 2 sama dengan sorry ini bukan 14, 28 guys. 28 terus jadinya 28 ditambah minus 28 sama dengan 0. Jadi harus berjumlah 12 menjadi 0 dan baris keempat masih sama 20, 15, 24, 35. Terus rank dari matriks B
sama dengan 3. Jadi saya akan mencari berapa determinan dari matriks A dan juga matriks B menggunakan dua cara yang berbeda, yaitu metode Sarus dan juga metode kofaktor. Untuk matriks A, saya akan menggunakan metode Sarus untuk mencari determinannya. Jadi di sini terdapat terdapat matriks A. Nah, jadi metode Sarus itu apa? Sarus itu kita akan menambahkan kolom pertama dan juga isi kolom pertama dan juga elemen kolom kedua untuk dikalikan secara silang mengikuti pola yang akan saya tuliskan ini. Jadi determinannya jadi sini saya akan menuliskan matriks A seperti biasa. Lalu saya akan menambahkan elemen dari kolom pertama dan juga kolom kedua. Lalu saya akan mengalihkan elemen dari matriks ini menggunakan pola seperti ini. Jadi nanti pola itu akan menyilang. Oke, nanti cara mengalinya itu 1 dikali 5 dikali 9, terus 2 ditambah 2 kali 6 kali 7, lalu ditambah 3 kali 4 kali 8. Setelah itu total dari semua tadi akan dikurang dengan total dari 3 kali 5 kali 7 ditambah 1 kali 6 kali 8 dan ditambah 2 kali 4 kali 9. Cara penulisannya jadi ini cara penulisannya yang tadi. Lalu setelah kita kalikan, kita akan mendapati hasilnya itu adalah 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matriks A ini memiliki determinan bernilai 0. Dan bisa kita simpulkan juga bahwa matriks A ini merupakan matriks singular karena dia memiliki determinan bernilai 0. Jadi selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mencari determinan dari matriks B menggunakan metode kofaktor. Nah, jadi metode kofaktor itu kita pertama harus mencari ekspansi baris dari matriks tersebut. Nah, kita bisa menggunakan baris 1, baris kedua, ketiga ataupun keempat, itu terserah kita. Nah, tapi di sini saya akan memakai ekspansi baris pertama. Nah, jadi ekspansi baris pertama itu bagaimana? Jadi kita itu akan mengambil elemen-elemen yang terdapat di baris pertama dari matriks yang kita punya. Jadi karena saya memilih baris pertama, jadi saya akan mengambil elemen-elemen ini 1, 2, 3, 7. Jadi elemen-elemen terdapat di matriks yang terdapat di baris pertama. Nah, sebelum kita memulai mencari determinannya, saya akan membuat sedikit catatan. Jadi di sini ada matriks plus minus. Jadi matriks plus minus ini akan berguna
untuk kita dalam mencari determinan dalam menggunakan metode kofaktor. Jadi di sini kalau untuk matriks 3 kali 3, maka urutannya itu adalah plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, untuk 4 kali 4 itu plus, min, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, dalam kasus ini karena saya hanya menggunakan baris pertama, maka nanti kita akan menggunakan elemen pada baris pertama saja. Jadi ini untuk catatannya. Lalu lanjut, saya akan mulai mencari determinan menggunakan metode kofaktor. Nah, jadi pertama saya akan mengambil elemen ini. Saya akan mengambil elemen pada baris pertama, kolom pertama atau 1 ini. Saya akan masukkan di sini 1, dan menurut catatan kita tadi yang matriks plus minus, untuk baris pertama dan kolom pertama itu menggunakan tanda plus. Jadi 1 ini bernilai positif. Nah, setelah itu kita akan mencari matriks minor dari matriks yang kita punya ini. Karena tadi saya memilih 1, artinya saya akan mengabaikan elemen-elemen yang terdapat di bawah, di atas, ataupun di samping dari elemen yang saya pilih. Jadi 1 ini saya akan mengabaikan 5, 10, 20, 2, 3, 7. Jadi saya hanya akan menggunakan elemen-elemen ini. Di sini akan saya tulis 4, 8, 16, 6, 12, 24, lalu 14, 28, 35. Nah, selanjutnya saya akan memilih elemen pada baris pertama kolom kedua, yaitu 2. Nah, di sini saya akan mengabaikan elemen-elemen yang terdapat di baris bawahnya dan juga baris sampingnya. Jadi saya akan mengabaikan 4, 8, 16 dan juga 37, 1, 37. Saya akan mengambil elemen-elemen yang tidak diabaikan di sini. Nah, untuk 2 sendiri, karena 2 ini merupakan baris pertama dan juga kolom kedua, dan menurut catatan kita tadi, matriks plus minus tadi, pada baris pertama dan kolom kedua ini menggunakan tanda negatif. Jadi 2 ini bernilai negatif. Jadi min 2. Terus saya akan masukkan elemennya 5, 10, 20, 6, 12, 24, 14, 28, 35. Nah, lanjut, saya akan menggunakan elemen 3 selanjutnya. Nah, 3 ini karena dia menurut catatan matriks plus minus, dia memiliki nilai positif. Jadi di sini plus 3. Sama seperti tadi, kita akan mengabaikan elemen yang terdapat di bawah, atas, dan juga samping. Jadi kita akan mengabaikan kita akan mengabaikan elemen-elemen ini. 6, 12, 24, dan juga 7, 2, 1. Kita akan masukkan 5, 10, 20, 4, 8, 16, 14, 28, 35. Lalu yang terakhir, saya akan mengambil elemen 7. Nah, 7 ini menurut matriks plus minus, dia memiliki nilai minus. Jadi kita masukkan minus 7. Di sini kita akan mengabaikan elemen-elemen ini. Kita ambil jadi 5, 10, 20, 4, 8, 16, 6, 12, 24. Nah, di sini ini belum selesai. Jadi kita masih memiliki proses yang panjang dalam mencari determinan akhirnya. Nah, ini kita simpan dulu saja. Kita kasih nama ini mungkin sebagai fungsi pertama. Karena kita nggak bisa langsung mencari determinan dari matriks B yang kita punya. Karena di sini kita masih mempunyai 4 buah matriks 3 kali 3 yang belum diketahui berapa determinannya. Nah, jadi kita harus mencari dulu nih satu-satu. Berapa saja determinan dari matriks-matriks ini. Nah, bagaimana cara mencari determinannya? Sama saja kayak yang tadi, kita akan mencari determinannya menggunakan metode kofaktor. Dan sebenarnya karena dia merupakan matriks 3 kali 3, dia bisa menggunakan metode Sarus. Cuman kita akan konsisten saja karena dari awal soal ini menyuruh kita untuk menggunakan metode kofaktor. Jadi kita akan tetap konsisten untuk menggunakan metode kofaktor.
Nah, yang matriks pertama ada 4, 8, 16, 6, 12, 24, 14, 28, 35. Nah, ini caranya juga sama aja. Jadi, kita akan melakukan ekspansi baris dulu. Saya akan tetap memilih ekspansi baris pertama. Jadi, saya akan memilih 4, 6, dan juga 14. Di awal kita akan masukkan 4. Nah, sekarang kita lihat juga tadi di catatan kita yang untuk 3 kali 3, awalnya itu tetap diawali dengan tanda positif. Jadi, ini akan bernilai 4 atau 4 positif. Nah, lalu kita akan memasukkan elemen-elemen atau matriks minornya, yaitu 12, 24, 28, 35. Ini sama aja kayak tadi, jadi kita akan mengabaikan 6, 14, dan juga 8, 16. Jadi kita akan mengambil ini. Nah, lalu selanjutnya itu 6. 6 ini minus. Kita akan masukkan lagi matriks minornya, yaitu 8, 16, 28, 35. Lalu yang terakhir kita ambil 14. Ini matriks minornya 8, 16, 12, 24. Jadi matriks. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa langsung mencari determinannya. Nah, cara mencarinya itu adalah kita hitung saja ini. Jadi ini kan ada matriks 2 kali 2. Nah, matriks 2 kali 2 ini bisa kita cari determinannya menggunakan rumus AD dikurang BC. Jadi menggunakan cara seperti biasa dalam mencari determinan 2 kali 2. Jadi nanti penulisannya akan 12 4 dikali dalam kurung 1235 dikurang 28 dikali 24 dikurang 6 dalam kurung 8 kali 35 dikurang 28 16 kali 16. Terus ditambah 14 dikali 8 kali 24 dikurang 12 kali 16. Nah, ini kalau misalnya kita hitung nanti hasilnya akan 0. Nah, ini baru matriks yang pertama. Kita masih ada 3 buah matriks lagi untuk dicari. Nah, ini jadi nanti kalau kita udah cari satu, hasilnya bakalan seperti ini. Jadi nanti sama aja caranya kayak yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat hasil dari 4 buah matriks 3 kali 3 yang kita punya tadi itu hasilnya 0 semua. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu berapa determinan dari matriks B yang tadi kita cari di awal. Karena tadi kan sesuatu dikali 0 itu kan sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke fungsi 1. Jadi kita akan kembali ke fungsi 1. Jadi fungsi 1 yang ini Nah, ini kan kita udah cari ya determinan masing-masingnya. Ini kan determinannya 0, ini determinannya 0, ini 0, ini 0. Nanti kita masukin aja, jadi 1 dikali 0 dikurang 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 dikurang 7 kali 0. Hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini adalah determinan dari matriks B.